Maka dari itu bersyukur sekali kita punya partner bisnis yang memang punya capability di bidangnya. Pertama saya mau ucapkan selamat sore kepada semuanya yang hadir pada hari ini ya, teman-teman media, semua wartawan, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan syukur alhamdulillah ya. Hari ini kita sedang mengadakan press conference terkait dasar metaverse, sebuah dunia digitalisasi yang akan kita bangun, akan kita bikin, yang mana beberapa aspek akan kita jalankan, semacam seperti NFT, koin, Lestar yang sudah berjalan alhamdulillah yang sudah mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat, dan yang kita sebut adalah Lestarian ya. Tapi untuk teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh CEO kita Mas Reza. Sekali lagi kami pun ingin mengucapkan terima kasih juga ya kepada Prestige dan Mas Reza yang turut membantu membangun bisnis dunia digital, yang mana menurut saya dunia digital adalah sebuah hal yang sangat menarik ya, dimana saat ini bisa dibilang sudah eranya digitalisasi ya. Dan kita Lestar pun, kami Lesti dan Bilar pun melek akan hal itu gitu. Maka dari itu bersyukur sekali kita punya partner bisnis yang memang punya capability di bidangnya, yang bersama-sama kita akan membangun, insya Allah akan membangun ekonomi digital dengan baik. Dan mudah-mudahan Lestar Metaverse ini bisa bisa menarik pasar global ya nantinya, insya Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Reza. Terima kasih kepada tim media yang sudah datang pada hari ini, dan terima kasih juga pada semua masyarakat Indonesia yang sudah mendukung Lestar Metaverse sampai sekarang. Padat dan jelas ya barusannya. Singkat, padat dan tidak jelas. Oke, jadi kan sekarang kita lagi sesi live nih, Instagram, Telegram, Discord, AMA, Ask Me Anything. Kalau di dunia metaverse, cryptocurrency, NFT dan sebagainya, Ask Me Anything adalah suatu tempat untuk bisa ngobrol dengan developer dan orang-orang di belakang project ini. Jadi hari ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai white paper kita, apa aja roadmap ke depannya, dunia digital ini mau dijadikan seperti apa, dan bagaimana ini bisa menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi digital ke depannya. Jadi saya terima kasih sekali rekan-rekan media yang sudah hadir dari TV, online dan sebagainya. Dan juga ini saya lagi pantau, kita mantau bos. Kita mantau nih nggak ada yang gunting ya, bagus ya, naik terus harganya nih. Jadi kita lagi kita hijau semua ya. hijau terus, yang gunting musuhan pokoknya. Nah, jadi kita selalu memantau pergerakan dari dunia digital kita, dan kita harapkan semoga bisa berkembang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekian aja dari saya, terima kasih. Kami akan membuat Metaverse dengan tema dunia yang futuristik. Produk dan jasa Lestar Metaverse berada dalam decentralized protocol yang akan kami kembangkan. Sebagai contohnya adalah token, NFT, dan game play to earn. Beda ya, karena kami benar-benar ingin membangun fundamental dan ekosistem yang berkelanjutan, yang mana kita akan menggabungkan bisnis real dari Leslar Entertainment. Di antaranya yang akan kita kembangkan di Leslar Entertainment itu akan ada toko retail, F&B, dan hiburan, dan juga ekosistem metaverse yang sedang digarap. Jadi yang baru kita launching adalah token, dan token itu bukan tujuan akhir, itu merupakan awal suatu pintu masuk untuk semua orang bisa bergabung ke dalam proyek besar dari Leslar Metaverse ini. Kalau tadi ditanya hype, sebenarnya pasti hype karena ini kolaborasi semua kalangan. Tentunya ada Mas Rizky dan Mbak Lesti yang mempunyai fanbase yang luar biasa, itu yang menciptakan kita kemarin dalam 3 menit 30 detik saja private sale itu ludes, dan hanya kurang dari 12 menit pre-sale sebanyak 2000 BNB atau mungkin sekitar hampir 13 miliar ya, 12 miliar hampir.
itu ludes dalam waktu kurang dari 12 menit. Jadi dengan tim yang expert dan pengalaman yang kami miliki, kami yakin sekarang mungkin bisa hype, tapi bukan karena hype-nya karena semata hype sementara, tapi karena fundamental yang kuat dan roadmap yang jelas yang akan kita berikan di dalam dunia metaverse. Semoga ini akan menjadi produk kebanggaan Indonesia yang bisa berkancah di dunia internasional juga. Pertanyaannya, yang pasti langkah yang akan terus kita lakukan dan terus kita kerjakan adalah edukasi dan selalu mengedukasi, karena kita ingin masyarakat yang ikut atau para fanbase yang ikut tidak hanya ikut karena kita, tapi karena harus memahami dunia digitalisasi, dan kita juga mengerti ya bahwa sebagus apapun proyek yang kita garap, setiap holder atau individu itu harus benar-benar bisa mengerti apa sih proyek kita dan manfaat apa sih yang mereka dapatkan jika bergabung dalam proyek kita. Dan kita berharap proyek ini bisa berdampak baik buat setiap individu yang memegang koin Lestar sendiri. Oke. Bukan kita melakukan hype semata, bukan juga kita melakukan karena ketenaran lalu orang jadi beli, bukan. Yang kami lakukan adalah dengan roadmap yang nyata dan perencanaan proyek yang jelas dan white paper yang kami publish itu jelas dari mana kita akan kembangkan dari waktu ke waktu, dan fundamental yang kami garap juga didukung oleh tim developer yang baik. Maka baru aja kemarin malam itu setelah all time high hari pertama, kemarin malam all time high hampir mendekati hari pertama launching, dan hari ini sudah menembus harga dari hari pertama launching. Jadi ini merupakan suatu rekor tersendiri dan menembus market cap baru. Jadi itu disebabkan bukan karena hype semata, tapi karena roadmap dan fundamental yang jelas yang akan kami bangun. Untuk saat ini semua developer tim Lestar Metaverse berasal dari Indonesia. Karena kami juga yakin bahwa tim dari bangsa Indonesia bisa bersaing di kancah digital internasional. Dan dengan bagian ini, proyek ini mendukung proyek Indonesia yang akan lahir sebagai potensi untuk market global. Kami memilih potensi yang luar biasa untuk bergabung dengan Lestar Metaverse adalah dari anak-anak muda yang harapannya bisa mengharumkan nama Indonesia dan bersaing di dunia internasional. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Bapak Budi Salim bakal banyak kejutan di tengah jalan. Jadi sekali lagi, proyek ini adalah proyek yang sangat panjang dan kami baru saja akan memulainya. Ya, jadi sebenarnya kita nggak mau terburu-buru juga, cuman memang targetnya mungkin akan ke arah situ. Tapi awalnya ini kita balik lagi, kita nih bukan mau harganya naik turun atau bagaimana, tapi kita mau bangun fundamental dan juga kita mau bangun roadmap yang bagus dan produk-produk metaverse yang bagus. Seiring dengan kerja fundamentalnya exchanger lokal. Karena sekarang terakhir kita sudah mencapai hampir 30 juta USD market cap kita tadi. Jadi kita akan lihat pergerakannya. Kalau memang sudah seandainya layak, maka kita akan mulai masuk ke pangsa pasar lokal. Hari ini sekarang udah market cap 27,2 juta USD dengan volume trading 24 jam terakhir dari coin market cap dari jam 2 pagi lebih tepatnya sudah 889.000 US dollar perdagangan hari ini, jadi 12 miliaran, dan harganya dari jam 2 pagi tadi sudah meningkat 25%. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan penambahan ini luar biasa, tapi kita balik lagi, kita sebenarnya nggak ngeliatin ini, tapi kita fokus ke development dan pembangunan fundamental. Syukur-syukur harganya akan mengikuti pergerakan kinerja kita begitu. Ya, tidak jauh dari seperti jawaban saya sebelumnya ya, di mana ada edukasi dan sosialisasi pastinya mengenai Lestar Metaverse serta pengembangan Pempar dari waktu ke waktu. Itu sih. Iya, tentunya kami akan memperluas marketing kami agar masyarakat global bisa melihat dan bergabung di proyek kami.
Kita juga akan melakukan ekspansi, menambah armada talenta kita, developer kita, supaya bisa fokus ke global dan mulai pergerakan komunitas yang lebih masif untuk terutama komunitas global dan komunitas internasional untuk memperkenalkan proyek Nesla Metaverse yang lain dari yang lain dan luar biasa ini. Silakan Mbak Lesti. Ditanya Pak Reza. Tapi kalau Ibu Lesti boleh jawab nggak apa-apa Bu, Pak Reza aja. Untuk audit tech rate kita sudah menyelesaikan semuanya, dan setelah mungkin hari ini akan kami publish juga untuk audit tech rate-nya, dan kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk segera melanjutkan ke audit certif. Excited dong karena apa ya? Ini tuh tidak hanya untuk, apalagi suami saya terutama, suami saya excited banget di Lesser Metaverse ini. Sampai yang tadinya saya nggak ngerti apa-apa, setiap hari tuh saya ini tuh gini, akhirnya saya paham. Gitu. Berarti berdampak baik juga untuk rumah tangga di rumah ya? Iya, excited. Terus karena kemarin kan saya sempat sebelumnya pas begitu di presentasi mengenai Lesser Metaverse ini, nanti kita akan bisa buat konser secara digital gitu. Jadi salah satu privilege-nya itu bisa komunikasi dengan Lesrarian itu di situ mungkin salah satunya. Apalagi dia kan di industri musik dangdut nggak ada loh, belum ada dangdut mengadakan konser virtual apalagi di dunia metaverse. Jadi insya Allah mudah-mudahan jadi ayo dong bikinin. Silakan Pak Reza. Pak Reza bikinin dong Pak Reza, silakan Pak Reza. Siap, ditunggu aja. Baik, kami Kami nanti. berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkannya. Terima kasih Pak Reza. Ibu bisa menggerakkan bapak-bapaknya untuk bisa ikutan di Lesser Metaverse. Sesuai dengan yang saya ajarkan tadi malam. Iya, bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya tinggal kibasin. Bercanda. Iya, ujung-ujungnya ke saya. Insya Allah peluangnya itu akan selalu ada dan kami akan selalu terbuka untuk kerjasamanya. Jadi sok silahkan siapa yang mau bekerjasama, insya Allah kita akan terbuka sebuka-bukanya. Bukan terbuka-bukanya, bukan buka-buka yang lain saya. Terbuka untuk kerjasama di Metaverse ini gitu. Nanya lagi, boleh nggak kami yang nanya sekarang? Ya pasti arti dari komunikasinya adalah segalanya ya. Karena saya dan semua di sini percaya bahwa Leslar Project lebih dari sebuah produk, dan kami percaya ini bagian dari sebuah pergerakan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi industri yang akan kami kembangkan, di mana kami seperti yang saya bilang tadi, kami akan menyasar pasar global ya, gitu. Itu sekian dari saya.